Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihamdihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati kaum alim ulama dan para ulama yang alhamdulillah berkumpul dari Sohibul Baik, Pak Sunan Derajat di Sunan Ampel, Kiai Salim yang matur sangat menyediakan tempat untuk kita semua bisa bersilaturahmi di sini. Yang kami hormati, kami muliakan Al-Mukarram Kiai Ibrahim Usman Al-Bayatani, yang kami muliakan Kiai Yusuf Al-Mubarak dari Banten, kami juga mewakili warga Kelurahan Sumber Alam, dan juga yang kami hormati, kami muliakan Raden Sumito Suri Alam dari Kesultanan Demak Belakanwangi. Yang kami hormati dan kami muliakan Tanggu Muda Polri dari Aceh. Juga hadir di sini Putri Majapahit. Dan ini juga alhamdulillah dari keluarga besar Pak Hamengkubuwono Jogja, Kesultanan Jogja dari Raden Diplo. Dan juga diwakili juga oleh keluarga Solo, Raden Tumenggung Fakih Wirahadiningrat beserta para tokoh-tokoh dari alam-alam. Yang kami hormati muliakan Kiai Saifuddin Tegal, yang kami hormati muliakan juga adalah Kiai Mahmud, Kiai Mufid, maaf, dan juga Kiai Mufid dan juga Kiai Jalani dari Banten juga, dan juga para youtuber, para mujahid zaman now, dan semua para hadirin hadir, juga para padepokan silat, para jawara kalau dibantu sebutnya, para santri-santri, Gusman Kabinet dan lain sebagainya. Yang mohon maaf tidak bisa disebut satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa kecintaan. Alhamdulillah, wassalillah, hari ini kita berkumpul dalam rencana untuk deklarasi Laskar Sabilillah Kebangkitan Wali Songo. Sabilillah ini juga merupakan perjuangan di jalan Allah, tapi juga memiliki singkatan dari 9 aulia Allah. 9 aulia Allah di Nusantara adalah Wali Songo atau kalau bahasa Wali Sana. Dan ada kata-kata kebangkitan Wali Songo. Bangkit dari apa ini? Ternyata ini adalah bangkit dari masa-masa lalu terjadi pembelokan sejarah, penzaliman, perendahan, sehingga bangsa kita yang merupakan terkait dengan Wali Songo sudah saatnya untuk bangkit dan benar-benar merdeka diri sendiri. Founding father kita dalam pembukaan 2045 menyatakan mengantarkan bangsa kita ini ke depan pintu kemerdekaan. Sudah saatnya kita bukan lagi depan pintu kemerdekaan, tapi masuk ke dalam gerbang tersebut. Sudah saatnya kita semua sama-sama merdeka dari debu, kemiskinan, kebodohan, dan penjajahan bangsa asing yang masih ada di masa kini. Dengan doktrin-doktrin yang rasis dan radikal. Yang mana bangsa kita ini adalah bangsa yang besar, kita timbul kemerdekaan dari perjuangan founding father kita. Yang saatnya kita meneruskan perjuangan mereka-mereka. Dengan rasa syukur bahwasanya kemerdekaan ini harus kita jaga, kita pelihara dengan kebersyukuran, bukan kita rontokkan dengan menggulingkan pemerintahan yang sah dan radikalisme, dan juga bukan dengan rasisme. Alhamdulillah, Rasulullah di masa ini muncul Kiai Al-Mujahid Al-Mukarram Kiai Ibrahim Usman yang dengan kajian ilmiahnya membawa kita untuk merdeka di negeri sendiri dari belenggu doktrin bangsa lain. Ada suatu kaum, ya kita sebut saja kaum Ailawi masa zaman, yang mengaku sebagai 9 nabi, merendahkan yang lain, rasis, dan juga mengajak kepada gerakan radikal, dan juga membelokkan sejarah dan silat, dan melakukan kezaliman. Ada yang kata tidak zalim, gak masalah mereka mengaku keturunan siapa, mengaku anak itu Tuhan berapa, juga silakan.
tapi karena mereka zalim di negeri ini, haruskah kita mengkritisi dan menolak kemungkaran mereka. Mereka membelokkan sejarah. Di masa ini kita prihatin. Kami ada solidaritas dengan keluarga Jogja. Ada membelokkan sejarah dan Islam kepada Kanjeng Ratu Sukamulya. Ada membelokkan kepada Pangeran Diponegoro, kepada Ki Juru Pertani, kepada Bahan Bodo, Panembahan Karanglo, dan lain sebagainya. Dan ternyata tidak hanya di masa ini. Di masa lalu, Wali Songo pun dibelokkan sejarah dan istilahnya. Seakan-akan kita semua ini adalah keturunan dari Ba'alawi Muasal Yaman. Seakan-akan kita ini sisanya tidak jelas, hanya mereka yang jelas. Seakan-akan mereka lah yang asli sebagai Tuhan Rasul. Padahal palsu. Menurut kajian Kiai Madin Usman dan menurut kajian genetik, Kiai Madin Usman dengan kecerdasannya, keaimannya, membongkar dan keberaniannya bahwasanya ada keterputusan riwayat selama 5 abad dalam leluhur keluarga mereka yang tidak terbukti sebagai sudah Nabi. Dan secara hasil genetik pun tidak terbukti, karena hasil genetiknya ternyata malahan keturunan Yahudi Yaman Bani Kasir pernah Kaukasus. Dulunya kita khusus mengedepankan prasangka baik. Dulunya kita memberikan mereka pujian, kehormatan sebagai tamu. Kita memiliki khusus dan memiliki filosofi tamu adalah raja. Tapi bukan semena-mena untuk menjadi raja di negeri kita mengalahkan tuan rumah. Namanya bertamu ada 3 hari saja, yang lebih. Ini mereka berlebihan. Kita hormati sebagai raja, tapi malah ingin menjadi tuan rumah, menjajah negeri kita. Maka sudah saatnya kita bangun dan sadar, kita tidak ingin dijajah di negeri sendiri. Warga Wali Songo pun adalah seorang merupakan para tokoh-tokoh pahlawan. Pergerakan kita adalah untuk membesarkan bangsa kita. Para pemimpin kita menyatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak merupakan jasa para pahlawan terdahulunya. Wali Songo adalah para pahlawan yang berjasa, pahlawan pencerah di negeri kita. Agama Islam adalah agama yang rahmat lil alamin, agama yang membawa kedamaian, bukan membawa kemarahan. Dan ramah-ramah, egaliter, memeluk semua, merangkul semua. Dan alhamdulillah berkat jasa Wali Songo, agama Islam tersebar di negeri Nusantara ini. Dan bahkan jumlah pemeluk agama Islam terbanyak di dunia adalah dari Indonesia. Artinya para Wali Songo telah berjasa meningkatkan kualitas umat Islam terbanyak di dunia dari negeri Indonesia ini. Dan sekarang tugas kita untuk kebangkitan Wali Songo, kalau dulu kita kuantitasnya berhasil, tugas kita supaya meningkatkan kualitas keislaman dari umat Islam Indonesia atau Nusantara. Dan juga alhamdulillah dengan kajian-kajian ilmiah tidak berbasis subjektif atau objektif, dan kita tidak berbasis rasis dan juga kesombongan, tapi mempelajari istilah untuk menyambung silaturahim dan juga untuk merangkul semuanya. Ternyata apabila sejarah kita dibelokkan, kita akan mengkaburkan sejarah dan akan mengkecilkan bangsa kita. Bangsa kita akan dianggap sebagai bangsa yang inlager, yang lebih menghormati atau memuliakan bangsa asing, sehingga kita malah didominasi oleh bangsa asing. Sudah saatnya kita bangkit bahwasanya bangsa kita bangsa yang besar. Bangsa kita dulu ada kerajaan-kerajaan pahit, ada Pajajaran, ada Demak, ada Pajak, ada Banten, Cirebon, Demak. Semuanya ini memiliki peradaban yang mulia dan luhur, dan juga egaliter, tidak rasis dan tidak menjadi bangsa lain. Menghormati bangsa. Dan dalam silaturahmi kali ini, kami juga menyampaikan bahwasanya Wali Songo dulunya sempat dibelokkan sejarah dan istilahnya seakan-akan keturunan Ba'alawi Muasal Yaman. Alhamdulillah mulai tahun 2019 sudah ada kajian bahwasanya Wali Songo ini ada 2 muasal. Ada yang berjalur dari Maghrib Maroko, ada yang berjalur daripada Samarkand Uzbekistan atau Asia Tengah.
Dan bertahap di tahun 2019 sudah ada jalur Sunan Giri dan Sunan Kudus yang mendapatkan isbat nasab dari Nabi Maroko. Kemudian di tahun ini, tahun 2023, alhamdulillah sudah ada yang mendapatkan isbat nasab dari Nakib Bani Musa Al-Kazim dari Irak. Sehingga sudah waktunya sejarah dari istilah Wali Songo ini diluruskan. Tapi penerusannya bukanlah atas dasar rasis, tapi atas dasar meluruskan sejarah dan merangkul semua. Karena Wali Songo berbeda dengan kaum Ba'alawi. Mereka ketika datang hanya menikah dengan samanya, kemudian meredakan yang lain. Sedangkan kalau Wali Songo, mereka datang dengan egaliter. Mereka menikahi bahasa Campa, menikahi bahasa Cina, menikahi putri Majapahit, menikahi putri Pajajaran. Saling menikah, saling berketurunan, tidak ada perbedaan. Artinya hampir semua bangsa kita, keturunan Majapahit, keturunan Pajajaran, orang Jawa, orang Sunda juga memiliki tautan darah Wali Songo. Dan alhamdulillah menyambungkan keberkahan, memiliki silsilah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi darah Rasulullah yang mulia, yang suci, yang mengandung keberkahan bukan buat dipupuk oleh satu golongan saja, tapi justru untuk berbagi keberkahan. Sehingga bangsa kita, negeri kita adalah negeri yang mengandung keberkahan karena mengandung darah suci Rasulullah Muhammad SAW. Dan dia tidak terima apabila keturunan Rasulullah dari bangsa kita ini malah dijajah oleh Yahudi zaman Kaukasia yang mengaku sebagai Nabi padahal palsu. Padahal justru bangsa kita lah yang Rasulullah yang asli. Wali Songo yang berasal dari jalur Islam. Contohnya adalah Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Gunung Jati adalah keturunan daripada Syekh Jumail Kubro alias Dewi Hussein. Sunan Ampel yang berputra Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah anak daripada Ibrahim As-Samarqandi. Dan Ibrahim As-Samarqandi memiliki saudara bernama Ali bin Alam. Ali bin Alam berputra Syarif Abdullah dan berputra Syarif Hidayatullah. Mereka semua adalah keturunan daripada Makdum yang berkubur dari garis laki. Sedangkan saya di Kubro memiliki putri yang nantinya menurunkan Sunan Giri dan Sunan Kudus. Dan di Kubro memiliki saudara yang menurunkan Sunan Kalijogo dan Sunan Muria. Sedangkan di Kubro sendiri, nasabnya beliau adalah alias Jabir Abdul Al-Husaini bin Mahmud Nasiruddin bin Jabir Hussein bin Ahmad Kamil bin Hussein Jalaluddin bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Al-Asqari bin Ja'far Az-Zaki bin Ali Al-Naqi Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Al-Nur bin Imam Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali bin Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termaktub dalam kitab-kitab kasar dan juga sudah mendapatkan isbat dari Nakib Bani Musa Al-Kazim di Irak. Dan juga dari keluarga Sunan Giri dan Sunan Kudus merupakan keturunan daripada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Artinya kita bukanlah dari jalur Ba'alawi. Kita menolak pembelokan sejarah dari silah dari jalur Ba'alawi. Karena jalur Ba'alawi bukanlah sejarah tadi yang asli, tapi adalah keturunan daripada Yahudi Kajar Rakau kasus yang membawa banyak kasus di negeri kita ini. Alhamdulillah jelas Allah. Bentuk-bentuk kesenian mereka nantinya akan ditayangkan dalam video yang telah disiapkan oleh panitia. Apabila kita tahu ternyata kesenian mereka tidak hanya sekarang saudara-saudara, tapi dari abad 19 Masehi, dari abad 18 Masehi, 19, 20, dan di abad 21, keseniannya bukan berkurang, malah makin banyak. Sehingga alhamdulillah di masa sekarang sudah saatnya kita bangkit melanjutkan perjuangan Wali Songo di masa dunia. Insya Allah dengan kajian Kiai Ibn Usman yang sifatnya merupakan istihad dan amar ma'ruf nahi munkar memiliki bentuk kemaslahatan, yakni misalnya dulu para Ba'alawi merasa sombong, zalim dan rasis. Insya Allah kita doakan dengan kajian ini Kiai berdiri dan kita dukung dengan laskar Sabila yang mendukung ulama
dan keluarga Rasulullah dan bangsa yang didukungnya. Semoga mereka tidak lagi sombong dan zalim, kemudian merendahkan yang lain, karena asal mereka belum tentu benar. Kezaliman mereka ini berasal atau berakar masalahnya dari kesombongan akan nasab mereka. Sedangkan sombong adalah dosa pertama yang ada dalam makhluknya Allah. Sombong ini adalah hak Allah, bukan makhluknya Allah. Iblis menjadi terusir dari neraka karena kesombongannya. Dan itu bukan buat dirimu, tapi buat kita belajar supaya agar tidak jadi sombong. Kemudian dengan kajian Kiai Usman, bahwasanya kalau Allah Alawi tidak terbukti sebagai zuriat Nabi, tapi dulu kita khususun, maka dengan kajian ini yang ada, orang-orang yang pernah mengalami kisah ini, insya Allah sudah sadar dan tidak lagi takut pada mereka. Dan juga yang belum terlakukan menerima kezaliman, setidaknya dengan kajian ini bisa jadi langkah bodoh, bisa waspada akan kezaliman mereka, sehingga kemudian ini bisa menjadi bagi pelakunya bisa ada karena mereka sombong, bagi yang lain semoga dia terzalimi dan yang pernah terzalimi sudah tidak lagi takut kuat kepada mereka. Mungkin sekian dari kami. Lebih lanjutnya akan ditampilkan nanti kezaliman yang semoga keluarga sadar dan kita harus bergerak bersama. Karena yang perjuangan tidak bisa hanya dari keluarga Wali saja, tapi ini juga bergerak bersama-sama dengan perjalanan para Nusantara, dengan para bangsa kita. Kalau kita berjuang sendiri, perjuangan akan mudah dipatahkan di kaki ini. Tapi kalau bersama-sama dengan kita, dengan persatuan, maka kita akan bersama. Sekian dari kami, mohon maaf atas kekurangannya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.